Halo guys, kembali lagi ke YouTube channel saya Ganang Widi. Di sini saya akan mereview suatu box yang baru ya. Apa sih? Yang biasa saya review motor, yang saya review touring. Kali ini saya mau mereview peralatan perang saya untuk mengabadikan momen. Apakah itu? Jeng jeng. Ya, apakah bisa terlihat? Ya, ini adalah kamera DSLR Canon EOS 100D. Ini saya belinya bekas, jadi saya tidak beli baru. Karena apa? Di sini saya akan mencoba kamera DSLR pemula ya, khusus pemula. Ya bukan khusus pemula, maksudku untuk pemula ini enak lah untuk Canon EOS 100D ini. Kalau saya baca review-reviewnya dan saya sudah melihat-lihat dari beberapa perbandingan kamera SLR seperti EOS 400D, terus ada EOS 1100, 1200. Lalu pilihan saya terjatuh di Canon EOS 100D ini. Karena apa? Selain dia memiliki fitur yang bagus untuk kelas pemula seperti ini, dia juga memiliki harga bekas yang terjangkau serta bodinya yang cukup kecil ya. Nah, jadi ini saya beli bekas, saya dapat di harga 2.900.000. Mau seperti apa? Nah, kita lihat dulu dari kotaknya ya. Jadi ini kotaknya. Jadi di sini ada tulisan Canon EOS 100D, lalu di sini ada spesifikasi singkatnya ya. Lalu di sini ya ada kontennya, lalu di sini ada kayak nomor dari serinya. Jadi ini masih full dengan kotak walaupun saya beli bekas ya. Dan ini Canon EOS 100D ini keluaran tahun 2013. Mau seperti apa unboxingnya? Mari kita cek. Oke. Jadi di sini kita akan unboxing ya dari Canon EOS 100D ini. Kita lihat isinya apa aja di dalam kotaknya ya. Seperti yang kita tadi ketahui, di sini dia memiliki fitur yaitu dia sudah 18 megapiksel. Lalu dia sudah memiliki ISO dari 6400 sampai di 12800. Dia bisa 4 frame per second dan dia memiliki hybrid dari CMF AF2. Dia juga bisa video ya, jadi kalau kita mau bikin konten YouTube juga bisa menggunakan ini. Dan dia sudah menggunakan layar touchscreen 3 inci. Yuk mari kita lihat seperti apa dalamnya isinya. Jadi ini saya beli bekas kemarin pada saat di toko ya. Ini nota pembelian saya. Lalu ini saya dapat kartu garansi dari tokonya. Ini kartu garansinya berlaku 14 hari ya dari saya pembelian. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu ada kerusakan saya bisa menggaransikannya. Lalu ini saya juga dapat SanDisk atau memori 32 GB ini untuk memori dari SLR-nya. Lalu ini masih terbungkus ya ini ya. Ini tuh adalah ini tuh ini ya ke arah masih ada kasetnya, berarti mungkin dia buku panduannya. Ya di sini ada lengkap. Lalu kita cek dalamnya. Ini chargernya. Ini chargernya. Charger yang ada dikonek ke sini untuk baterainya. Ini baterainya. Dia memiliki kapasitas baterai berapa ini ya? 7,2 volt 875 ampere. Kelihatan nggak? Mungkin kalau di kamera kurang kelihatan ya. Oke. Lalu di sini kita dapat lensa kitnya 1855. Masih kondisinya masih bagus ini ya, masih mulus seperti baru. Kita dapat lensa kitnya 1855. Ini saya singkirkan ya pokoknya. Lalu kita dapat unitnya
Canon EOS 100D. Oke, jadi ini merupakan perlengkapan atau part yang ada di dalam box yang saya beli. Yang saya beli Canon EOS 100D bekas dengan harga di 2.900.000. Seperti yang kita lihat, kita dapat chargernya. Dia nanti chargernya akan connect di sini. Ini, oh kita ini juga ada kabel ya. Ini kabel apa ini? Ini kabel kabel USB lama ini ya. Ini kabel USB lama. Oke, ini nanti charger. Kita konekkan di sini. Lalu kita konekkan ke tempat casannya. Jadi dia bentuknya udah modern ya. Bukannya kaki 3 ini tinggal colok aja. Ini nggak perlu extension tambahan. Oke. Lalu kita dari di sini dapat ya SanDisknya, ukurannya. Ini buku panduannya. Lalu inilah kameranya, Canon EOS 100D. Nah, bisa kita lihat lah di sini kita juga dapat ini ya kalungnya, kalung dari Canonnya sendiri. Jadi Canon EOS 100D ini memiliki bodi yang ringkas dan ringan ya. Seperti kita lihat nih, dia kecil ya, kecil dibandingkan DSLR lainnya. Dia ukurannya pas lah, kecil ini dan ringan. Dia memiliki bobot kurang lebih 407 gram dan dimensinya kurang lebih di 117 dikali 91 kali 69 mm. Oke, seperti kita bisa lihat ya, dia memiliki bodi yang ringkas dan ringan ini. Ini kecil sekali nih. Satu genggaman mantap ini buat fotografer yang mau belajar atau pemula ataupun yang sudah expert ya. Dia ini memiliki bobot di 407 gram. Jadi dia bisa kecil, ringan sekali. Dan dia, kita lihat gripnya ini, walaupun dia kelihatan kecil ya, tapi ini kokoh, ini bagus. Lalu di belakangnya juga ini bisa kita lihat, dia memiliki layar sentuh ya. Ini ya, ini ada layar sentuhnya. Walaupun emang ini layarnya belum bisa di flip ya, seperti yang seperti Canon 650 itu belum bisa di flip, tapi dia layarnya ini sudah layar sentuh, sudah bagus. Dia kurang lebih ini berapa, 3 inchian lah ini ya. Ini belum saya konekkan ke kabel ke baterai. Saya ini dulu ke baterainya ya. Oke. Oke, ini sudah saya konekkan ke baterainya. Kita lihat on-nya seperti apa. Oh. Jadi ini ya, dia sudah touchscreen. Sudah touchscreen ini. Oke, sudah touchscreen ini ya. Touchscreen cukup responsif, bagus. Dan jika misalnya kita males nih menggunakan layar sentuhnya, seperti kamera lainnya kita ada ini ya, kita dikasih kayak kursor di sini. Jadi kita bisa manual lah bahasanya kayak gitu. Terus kita pembelian ini pun kita dapat bonusnya, yaitu bonus lensa kit 1855. Ini kondisinya masih sangat bagus, seperti baru. Belum ada jamur-jamur juga belum ada di ininya. Seperti yang tadi saya jelaskan, di sini menggunakan resolusi 18 megapiksel ya. Coba kita lihat ya ISO-nya bisa sampai di berapa. Dia bisa sampai ISO bisa terlihat di 12.800. Oke ya. Jadi ini buat potret di cahaya yang cukup gelap, dia masih bisa di sini ya. Pengaturan ISO juga bisa dari, selain kita bisa manual di sini, kita bisa juga dari tombol yang di atasnya. Ini ada tombol ISO di sini. Nah, di sini ada tombol ISO, di sini juga ada pengaturan kita kalau mau kamera biasa maupun ke ke video. Dan ini ada mode-modenya ya. Oke. Coba kita konekkan ini dengan
kamera lensa kitnya. Oke, ini bentuk dari setelah dia connect dengan Canon lensa kitnya di 1855. Lalu untuk kenapa saya juga pilih yang Canon EOS 100D ini, selagi dari bodinya yang cukup ringkas, dia ini sensor dan prosesornya ini sama persis dengan Canon EOS 700D, yaitu dia memiliki IPS CMOS dengan sensor 18 megapiksel dan dia prosesornya menggunakan Canon Digits 5 yang cukup modern. Lalu kemampuan untuk white balance ini juga cukup baik. Dia untuk kamera DSLR sekelasnya ya, apalagi untuk kelas pemurah ini kemampuan untuk white balance juga cukup baik. Lalu untuk pengaturan ISO seperti yang tadi saya perlihatkan, dia bisa sampai di 12.800 dan kemampuan menangani noise di ISO nya ini juga cukup bagus atau sangat baik ya. Dengan menggunakan ISO di 6400 itu ISO nya tuh atau gangguan noise nya itu minim lah dengan menggunakan 6400. Nanti untuk hasil-hasil fotonya akan saya lampirkan di nextnya ya. Ya, dan ini contoh perekaman kameranya ya, bisa kita lihat. Nah, ini saya lagi merekam kucing makan ya. Bisa kita lihat untuk perekamannya, baik dari segi suara maupun dari segi gambar atau video yang dihasilkan. Bagaimana menurut Anda? Kalau menurut saya ini cukup bagus dia. Untuk dari segi suaranya, untuk bisalah kita menggunakan untuk kalau kita mau ngevlog menggunakan kamera ini juga sudah cukup bagus menurutku. Ataupun mungkin misalnya ada yang mau live baik TikTok maupun live streaming mungkin bisa menggunakan ini. Meong. Push. Oke, jadi tadi merupakan review singkat ya dan unboxing dari Canon EOS 100D ini. Untuk kesimpulannya, ini menurut saya Canon EOS 100D ini merupakan jawaban lah bagi para fotografer, baik pemula juga maupun senior ataupun yang mau merambah ke dunia baru fotografer seperti saya ini, maupun yang ingin membawa konsumen pemula lah, yang benar-benar awam lah terkait kamera. Kamera DSLR ini mempunyai ukuran yang kecil dan kompak, tapi mempunyai hasil foto dan video yang sangat bagus seperti yang tadi saya tampilkan ya di yang sebelumnya. Saya tidak ragu lah ini untuk merekomendasikan kepada yang melihat video ini untuk merekomendasikan dari Canon EOS 100D ini, baik dari ibu, bapak, adik-adik, kakak-kakak, bro, sis, semuanya. Saya sangat merekomendasikan lah untuk Canon EOS 100D ini ya di tahun 2024. Jadi ini umur mungkin udah cukup tua lah ya, 10 tahunan. Cuman ini masih worth it sekali dipakai untuk di tahun 2024 Canon EOS 100D ini. Harganya juga relatif terjangkau, serta untuk dukungan lensanya itu lengkap ya. Jadi kalau misalnya bapak-bapak atau ibu-ibu membeli ini atau kakak-kakak membeli ini, bisa kalau misalnya bosen dengan lensa yang kitnya atau lensa standarnya yaitu di 1855, kita bisa membeli sendiri lensa tambahannya ya. Dan itu banyak, baik dari merek yang Canon sendiri juga ada lensa tele, ada lensa makro dan semuanya, ada mereknya dari Sigma,
ataupun yang lainnya, itu semuanya banyak pilihan. Jadi tergantung dari budget-budget kakak-kakak semua ya. Lalu untuk kelebihannya ini menurut saya untuk kelebihannya yaitu dia memiliki bodi yang sangat kecil dan ringan lah untuk kelas DSLR. Ini kelebihan yang pertama. Lalu yang kedua, ini mudah digunakan. Makanya tadi saya bilang ini cocok digunakan untuk fotografer pemula, karena ini mudah digunakan ataupun kita pelajari sebagai pemula. Lalu yang ketiga, dukungan lensanya lengkap. Jadi kalau misalnya kita mau upgrade lensanya dari lensa standar ini, kita punya banyak pilihan. Baik dari mereknya Canon sendiri maupun merek lainnya. Lalu yang keempat, dia untuk performa low light-nya ini cukup baik ya. Dengan kelas harga 2.900.000 ini, dia untuk low light-nya, dia tadi seperti yang bisa kita lihat, dia menggunakan ISO sampai di 12.800 dan di ISO 6400. Untuk noise-nya itu cukup dikit atau cukup minim. Jadi ini untuk pencahayaan yang kurang cukup bagus. Lalu yang kelima yaitu harganya. Seperti yang tadi saya jelaskan, saya dapat harga Canon EOS 100D ini lengkap dengan box, masih lengkap dengan boxnya dan kitab-kitabnya ada beberapa. Seperti tadi buku panduan, itu di harga 2.900.000. Nah, mungkin teman-teman di sini mungkin bisa dapat harga yang bisa lebih murah maupun lebih mahal, nanti tergantung dari kondisinya ya. Kalau saya sendiri, saya bisa dapat di harga 2.900.000 ini dengan kondisi yang excellent atau bagus lah ini. Mulai dari bodinya ini tidak ada yang kayak bekas jatuh ataupun rusak lah, bener-bener seperti baru lah, tag new lah. Bener-bener grade-nya tuh, kalau grade itu excellent. Lalu untuk kekurangannya menurut saya itu cuma satu, yaitu performa autofokusnya ini agak kurang optimal lah. Yaitu pada mode live view-nya. Cuma itu aja sih. Jadi mungkin kalau untuk kita live view itu autofokusnya tuh agak kurang optimal. Tapi mungkin bisa kita akali dengan kita menggunakan manual fokusnya ya. Jadi kita tidak hanya mengandalkan dari autofokusnya seperti itu. Mungkin itu untuk unboxing dan review singkat dari Canon EOS 100D ini. Ini mungkin akan jadi daily driver saya, baik untuk saya memotret maupun nanti saya akan membuat video-video YouTube selanjutnya. Mungkin itu dari saya, Danang Widi. Nanti jika kakak-kakak suka, silahkan klik like dan subscribe konten saya, Danang Widi, dan jangan lupa di share ke teman lainnya. See you in the next video, bye.